Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel SKR TV. Bersama saya Kang Mus, Presiden Ngopi dalam acara Kongres Kongko Ngopi Nggak Beres-Beres. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh tokoh masyarakat dan saya akan mencoba mengangkat tema terkini, terhangat, teraktual dan lagi menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat setempat, yaitu mengenai tentang penting atau tidaknya sih suatu kampung itu memiliki sebuah ambulan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman, bekas orang Garut. Aktivitas di mana, Pak? Aktivitas di rumah, Di rumah aja. melayani kegiatan belajar online. Online. Berarti ngajar gitu ya. Itulah, Tepatnya di mana? SMA Negeri 15 Kota Tangerang. Sudah berapa tahun? Hampir 20 ya. Hampir 20 tahun. Lama juga. Lumayan. Lumayan. Ini ada isu terhangat terkini yang saya dengar dari masyarakat tentang pengadaan ambulan bagi masyarakat. Menurut Pak Haji sebagai masyarakat biasa, mungkin dari sudut pandang Pak Haji seperti apa? Penting atau tidaknya keberadaan ambulan di suatu kampung? Ya, apapun yang dilakukan di masyarakat itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi. Kondisi sekarang dengan dulu tentu berbeda. Kalau bicara ambulan, pertama kita melihat rumah sakit. Biasanya rumah sakit itu ada ambulannya. Atau PMI ya, Palang Merah Indonesia, suka ngejogrok ambulan. Itu digunakan untuk operasional. Operasionalnya utamanya adalah mengangkut manusia yang mengalami gangguan ya. Ya, gangguan. Misalnya kecelakaan dan sebagainya. Lalu kalau di masyarakat seperti yang kita tahu mungkin yang lebih dulu itu di kompleks-kompleks perumahan ya. Betul. Biasanya digunakan untuk mengangkut jenazah. Mengapa harus pakai ambulan? Karena dari kompleks perumahan ke kompleks pemakaman jaraknya lumayan jauh. Tapi kan sering ada statement begini Pak Haji, itu kan perumahan, kita mah kampung, gak usah nyamain gitu, seperti itu. Gimana tuh? Inilah salah satu cara berpikir yang mungkin harus diperbaiki. Perumahan itu memang terkesan lebih maju bilang ya. Dengan demikian ada baiknya kalau kita juga berpacu dengan mereka, mengejar kemajuan mereka, mengimbangi lah supaya kita sebagai masyarakat kampung tidak terbelakang. Selama itu baik dan bermanfaat mungkin. Ya itu tidak terbelakang. Sehingga kita bukan orang kelas 2. Betul. Karena kalau kita lihat dari segi pendidikan sekarang itu antara kampung dan perumahan juga nggak ada bedanya Pak Haji. Kalau bilang sarjana di kampung juga banyak sarjana, banyak orang yang pintar, seperti itu kan. Itu makanya orang kampung jangan minder. Padahal orang perumahan, mohon maaf ya, mereka untuk rumah tinggal saja kan utang. Punya utang lah, orang punya utang aja pede. Betul. Warga kampung yang nggak punya utang kenapa nggak pede? Lalu terkait ambulan tadi, bahwa kita lihat kondisi masyarakat kampung. Masyarakat kampung ini sudah pada posisi transisi ya, sudah bukan desa lagi umumnya. Kenapa bukan desa? Karena sawah sudah tidak ada, aktivitas pertanian tidak ada. Sikap di masyarakat juga sudah berubah. Kalau jaraknya 500 meter misalnya ada jenazah, itu warga sudah malas untuk menggotong. Betul. Dan mungkin itu dari sisi fungsi atau kegunaan ambulan. Kan kalau saya melihat dari sisi gengsi Pak Haji nih, dari sisi gengsi oke lah, kita ini kan masyarakat yang semi modern, yang boleh jadi kita ini masyarakat yang sama
sama rata dari segi pendidikan, kemampuan dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Kalau di suatu kampung tidak ada ambulan dan pernah nih terjadi suatu kasus, ada warga kampung lain yang ngontrak di tempat kampung tersebut misalkan, tapi ketika dia wafat dipulangkan ke kampung asalnya, dan itu hanya menggunakan losbak. Itu dari segi gengsi kan kesannya tidak ada gengsinya Pak Haji. Jadi kesannya di kita ini kesannya tidak ada orang pintar, tidak ada orang mampu, dan tidak ada pengurus. Nah itu kan gimana buat menurut Pak Haji seperti itu? Ya, jangankan jenazah, Ya. orang saja, orang naik losbak melintas di jalan kota, apa yang terjadi kalau bicara gengsi? Tapi dari sisi kemanusiaan juga, kalau jenazah diangkut, apalagi melintasi kota ya, melintasi perkotaan, ini saya kira kurang manusiawi lah. Betul. Jadi apalagi untuk yang terakhir kalinya gitu kan. Nah seperti itu. Oh berarti menurut pandangan Pak Haji, keberadaan ambulan di suatu kampung itu memang diperlukan gitu ya. Mengingat kondisi sekarang orang sudah tidak suka dan malas untuk menggotong jenazah dari rumah duka ke pemakaman dengan jarak yang relatif jauh, ya itu lebih baik jika menggunakan kendaraan yang layak pakai. Tidak selama ini yang terjadi diangkut dengan losbak, dan biasanya losbak itu juga digunakan untuk mengangkut pasir. Dan kalau saya melihat dari sudut pandang yang lain, selain dari sisi kegunaan atau sisi gengsi atau sisi apapun, kalau menurut saya atau menurut banyak orang nih, keberadaan ambulan di suatu perkampungan itu, jangankan 1 sampai ada 7 pun itu ambulan tidak akan mubazir Pak Haji. Kenapa? Karena di lingkungan kita ini sudah banyak rumah sakit, sudah banyak praktek-praktek dokter yang memang keberadaan ambulan itu dibutuhkan, karena untuk sekarang ini tidak ada rumah sakit yang memiliki ambulan seperti itu Pak Haji. Jadi mereka itu kalau butuh ambulan, konfirmasi lewat rumah sakit mengkonfirmasi si pemilik ambulan, dan itu kan bisa saja keuntungannya buat masyarakat, bahkan juga bisa mempekerjakan sopir-sopir yang memang sedang tidak ada pekerjaan seperti itu. Itu kalau saya lihat dari sisi komersil. Ya, dari segi biaya juga relatif lebih mahal, ya, jauh lebih mahal, dan akan jauh lebih murah kalau ambulan itu milik masyarakat ya. Selain itu juga kan ambulan tidak saja untuk mengangkut orang meninggal ya. Betul, orang sakit juga bisa. Orang sakit, misalnya dalam keadaan darurat, Betul. ada warga yang mau melahirkan, masa harus nyari losbak, kan tidak begitu elok lah kelihatannya ya. Kurang manusiawi lah. Jauh. Maka kalau ada kendaraan yang standar lah, akan lebih baik. Selain itu juga kan, kalau ada warga yang pulang dari rumah sakit dan harus diangkut dengan kendaraan, maka ambulan itu menjadi solusi terbaik. Betul. Pernah kan suatu ketika terjadi ada orang meninggal di rumah sakit dan pastinya membutuhkan ambulan, dan ketika mempertanyakan ke pihak rumah sakit, ongkos ambulan itu mencapai 1 juta, padahal jaraknya itu sekitar hanya berapa kilo saja. Tetapi ketika menghubungi suatu masjid yang sudah mempunyai ambulan, ya bisa separuh harga, dan itu sangat membantu mungkin. Itu rumah sakit nelpon ambulan saja sudah dapat separuh harga dari segi keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau perkampungan mempunyai ambulan, maka masyarakat insya Allah sedikit terbantu dengan keberadaannya. Seperti itu. Terus biasanya itu dikelola oleh masjid-masjid ya. Iya, pada umumnya di masjid-masjid seperti itu. Tapi itu bukan hal yang mutlak sih sebetulnya. Betul. Kalau di luar masjid juga tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting kan operasionalnya tidak terganggu dan manajemennya bisa berjalan baik. Betul. Demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Haji Usman menyangkut tentang penting atau tidaknya keberadaan ambulan di suatu perkampungan. Saya tidak menyebutkan kampung tertentu, tetapi mudah-mudahan perbincangan ini bisa menggugah kita semua
bahwasanya memang ambulan itu sangat diperlukan dan perlu diupayakan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalam.